Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, saya Sylvia Dewi Anggraini. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan juga moderator. Nah, di sini langsung saja ke pemateri yang pertama. Apa sih tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu? Nah, ada menurut Purwanto 1995 dalam Ananda Rusdi 2018 yang menegaskan bahwa semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut guru. Nah, contohnya itu kayak guru silat, guru mengaji, guru menjahit, atau guru yang lainnya. Nah, ada di sini juga menurut Yahya 2013 dalam Ananda Rusdi 2018 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku. Nah, dari kedua pendapat tersebut, kami menyimpulkan bahwa pendidik atau guru adalah seseorang yang berperan penting untuk mendidik dan mempengaruhi orang lain dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, dalam hal ini, mendidik dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang penting tujuannya membantu orang lain agar dapat menjadi pribadi yang semakin baik seiring bertumbuhnya seseorang menuju kedewasaannya. Adapun pengertian tenaga kependidikan menurut kami yaitu seseorang yang mengabdi serta berpartisipasi dalam terselenggaranya suatu pendidikan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, serta memiliki kualitas yang baik. Nah, cukup sekian pemateri dari saya. Selanjutnya pemateri yang kedua. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran dan fungsi guru. Peran dan fungsi guru ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Terdapat 5 peran dan fungsi guru, yaitu 1. Guru sebagai pendidik dan pengajar. Nah, guru sebagai pendidik itu, guru harus mampu mengajak siswa untuk menumbuhkan atau membiasakan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu, guru mengajak siswa untuk selalu membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian guru sebagai pengajar. Nah, guru sebagai pengajar itu, guru memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat. Nah, guru sebagai anggota masyarakat itu, guru harus pandai dalam bergaul dengan masyarakat. Maka dari itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan memiliki keterampilan membina dalam kelompok di masyarakat. Yang ketiga itu, guru sebagai pemimpin. Nah, guru sebagai pemimpin itu, guru harus memiliki sikap dan ilmu kepemimpinan serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi. Yang keempat, guru sebagai administrator. Nah, guru sebagai administrator ini, guru harus memiliki sikap atau pribadi yang jujur, teliti, dan rajin. Karena selain mengajar, guru juga dihadapkan dengan administrasi dalam pembelajaran. Kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran. Nah, guru sebagai pengelola pembelajaran itu, guru harus mampu menguasai berbagai macam model, strategi, metode pembelajaran, serta memahami situasi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dan bisa menerapkannya. Dan fungsi tenaga kependidikan. Yang pertama ada pimpinan satuan pendidikan atau yang sering kita sebut kepala sekolah. Kepala sekolah ini mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Yang kedua itu ada pemilik. Pemilik ini melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan pada satuan pendidikan non formal. Yang ketiga itu ada pengawas. Pengawas itu sama kan penilaian, pemantauan, pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini dan satuan pendidikan dasar menengah. Yang keempat ada tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan ini mengelola
memiliki sarana prasarana pada satuan pendidikan. Yang ketujuh ada tenaga lapangan, tenaga pendidikan di lapangan ya, jadi melakukan pelaksanaan pelaporan pendidikan formal. Yang kedelapan ada tenaga administrasi. Tenaga administrasi ini biasa ya, seperti biasa jadi melakukan dan melayani administratif. Yang ke-9 itu ada psikolog. Psikolog ini memberikan layanan pada peserta didik. Yang ke-10 ada tenaga kebersihan sekolah ya, membantu dalam kebersihan sekolahnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang standar kompetensi dan prinsip-prinsip. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut BSNP yaitu sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, di sini kita akan membahas 4 kompetensi tersebut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu seorang pendidik mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan belajar siswa dan bersifat mendidik. Nah, di sini juga seorang pendidik harus memiliki kemampuan pengetahuan dan materi yang sesuai dengan keperluan siswa dan mampu mengembangkan potensi-potensi untuk memiliki prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang harus atau yang dapat membantu perkembangan siswa secara maksimal. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Dan di sini kompetensi ini membahas tentang seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik dan ramah kepada peserta didik maupun di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Dan yang ketiga ada kompetensi profesional. Di sini guru harus menguasai materi, memiliki keterampilan-keterampilan terhadap teknologi dan keterampilan lainnya, agar guru dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, di sini juga guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan menjadi guru yang profesional. Yang keempat ada kompetensi sosial. Kompetensi ini menuntut seorang pendidik mempunyai kemampuan dalam bersosialisasi dengan peserta didik maupun masyarakat. Bersosialisasi ini berarti dari bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Pendidik harus mampu menyesuaikan bersosialisasi terhadap lingkungan dimanapun itu. Nah, standar kompetensi yang saya sebutkan tadi, 4 standar kompetensi tersebut diartikan agar seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang menekankan guru harus benar-benar kreatif dan penuh tanggung jawab terhadap peserta didik dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sohendar, NIM 17060126. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hak pendidik, yaitu diantaranya yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupnya minimal bagi menjamin jaminan kesehatannya. Kemudian yang kedua mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan berprestasi kinerja. Kemudian yang ketiga memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang keempat memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang ke profesionalannya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 nomor 14. Nah, kemudian yang kedua mengenai
tugasnya. Tugasnya itu diantaranya mereka harus merencanakan pembelajaran mulai dari pelaksanaan pembelajaran hingga kegiatan pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran baik itu akademik maupun non akademik secara berkelanjutan sejajar dengan ilmu pengetahuan. Adapun juga hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai hak yang didapatkan oleh tenaga kependidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antaranya itu memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang memadai, hampir sama dengan hak kependidikan. Kemudian yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Kemudian yang ketiga, memperoleh pembinaan karir dan tuntutan penghasilan kualifikasi. Nah, adapun juga kewajibannya, yaitu yang pertama, mereka harus menciptakan suasana bermakna, menyenangkan, kreatif, serta dinamis dan logis. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.